Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Di sini saya akan menjawab tugas soal UTS pengembangan kurikulum. Soal yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum dan evaluasi kurikulum dan contohnya. Nah, implementasi kurikulum merupakan tahapan penerapan program yang telah dirancang lalu diuji melalui pelaksanaan nyata di sekolah. Nah, contohnya itu seperti seorang guru matematika menggunakan kurikulum baru yang menekankan pada pemecahan masalah. Nah, ia merancang rencana pelajaran yang melibatkan diskusi kelompok dan tugas proyek untuk membantu siswa memahami konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata. Evaluasi kurikulum merupakan alat kontrol untuk mengukur sejauh mana tujuan daripada kurikulum sebagai program pendidikan itu telah tercapai. Nah, evaluasi itu bertujuan untuk menilai seberapa jauh efektivitas, efisiensi, relevansi, dan produktivitas daripada kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan. Nah, contoh daripada evaluasi kurikulum itu setelah 1 tahun penerapan kurikulum baru, biasanya sekolah itu mengumpulkan data dari hasil ujian siswa. Nah, observasi kelas. Nah, itu biasanya merupakan salah satu contoh daripada evaluasi kurikulum. Yang kedua yaitu subject centered curriculum. Nah, merupakan salah satu bentuk desain kurikulum yang paling klasik. Nah, paling banyak digunakan dan paling dikenal hingga saat ini. Nah, struktur kurikulumnya ini terdiri dari berbagai mata pelajaran yang disampaikan secara terpisah-pisah. Contohnya itu di sekolah SMA. Nah, itu biasanya ada pelajaran matematika, IPA, IPS. Nah, itu di jam yang berbeda. Nah, dan itu tidak mengaitkan isi antara satu dan lainnya. Nah, kelebihannya itu cocok untuk siswa yang menekuni bidang studi tertentu secara mendalam. Contohnya seperti IPA. Nah, dia lebih fokus untuk memperdalam ilmu tentang sains. Nah, yang kedua yaitu kelebihannya siswa itu lebih fokus pada kompetensi bidang tertentu. Dan yang ketiga itu memudahkan pengajaran dan evaluasi yang jelas dan terstruktur. Salah satu kekurangannya yaitu mungkin kurang menarik bagi siswa yang suka pendekatan yang lebih luas. Nah, yang keduanya itu interdisciplinary curriculum. Nah, adalah metode pembelajaran yang mengutamakan penggabungan berbagai disiplin ilmu untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan kompleks. Nah, contohnya itu proyek pembelajaran yang menggabungkan ilmu pengetahuan, matematika, dan seni untuk menciptakan karya seni yang menggunakan prinsip fisika dan geometri. Kelebihannya itu mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis dan kreatif dengan melihat hubungan antar disiplin. Nah, yang kedua yaitu membantu siswa memahami konteks nyata dari apa yang dipelajari hingga relevan dan menarik. Nah, kekurangannya itu dapat menjadi lebih kompleks. Nah, dalam perencanaan dan pelaksanaan karena harus memerlukan kolaborasi antara guru dan berbagai disiplin. Kemudian selanjutnya itu mungkin sulit untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara objektif karena belajarnya itu tidak selalu terstruktur dengan cara tradisional. Yang ketiga yaitu pentingnya guru untuk memahami konsep daripada teknologi.
Nah, kenapa? Yang pertama yaitu menyesuaikan pendidikan di era digital, di zaman modern seperti saat ini. Nah, teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana guru itu harus memahami konsep teknologi dalam kurikulum dan mengintegrasikan penggunaan teknologi seperti komputer, internet, multimedia, aplikasi pembelajaran dalam proses mengajar. Nah, yang dimana membuat pembelajaran itu lebih relevan dan menarik dan sesuai dengan kebutuhan generasi di era digital saat ini. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, dengan adanya teknologi, guru itu bisa mengakses sumber belajar secara luas dan mudah. Nah, pembelajarannya seperti video, simulasi, aplikasi untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu mempersiapkan siswa untuk dunia kerja masa depan yang hampir di bidang pekerjaan saat ini itu membutuhkan penguasaan teknologi. Nah, jadi guru yang paham konsep teknologi itu dapat menciptakan kesempatan belajar yang lebih merata untuk semua siswanya. Yang keempat yaitu asas iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, asas iptek itu apa? Nah, asas iptek dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyusun isi daripada kurikulum. Itu harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat agar peserta didik itu siap menghadapi perubahan zaman. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sumber materi pelajaran yang terus diperbarui agar siswa itu mendapatkan wawasan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan dunia modern seperti saat ini. Nah, contoh daripada integrasi teknologi informasi dalam kurikulum itu pada kurikulum baru mata pelajaran seperti informatika atau teknologi informasi dan komunikasi itu diajarkan dari tingkat SD, SMP, dan hingga SMA. Nah, yang dimana siswa itu belajar tentang penggunaan komputer, internet, kemudian coding dasar, keamanan siber, dan literasi digital. Nah, selain itu, banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis e-learning atau blended learning atau gabungan online dan offline. Nah, perkembangan teknologi itu mengharuskan pendidikan menyiapkan peserta didiknya agar melek teknologi. Nah, dan siap bersaing di dunia global. Selanjutnya itu yang nomor 5. Nah, itu tentang prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, apa aja? Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum itu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Nah, untuk prinsip khususnya yaitu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Yang kelima yaitu prinsip pemilihan media dan alat pembelajaran. Prinsip kontinuitas atau continuity adalah pengembangan kurikulum yang berarti adanya kesinambungan antara materi pelajaran dan pengalaman dari jenjang yang satu ke jenjang berikutnya. Nah, yang dimana setiap pengalaman belajar harus disusun secara berurutan dan berkesinambungan agar perkembangan peserta didik tidak terputus, melainkan terus berkembang dari pengalaman sebelumnya ke pengalaman yang lebih kompleks. Nah, contohnya dari kelas 3 SD siswa yang belajar tentang operasi dasar matematika seperti penjumlahan dan pengurangan.
Nah, kemudian di kelas 4 itu mereka mulai belajar perkalian dan pembagian yang merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya.